Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, anak-anakku? Baik, alhamdulillah. Masih semangat untuk belajar geografi hari ini? Semangat. Semangat. Nah, sebelum kita mulai ya belajar hari ini, ya terlebih dahulu tolong ketua kelas memimpin doa. Silakan Saudara Amir. Siapa? Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar geografi, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa dulu sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan, Pak. Ya, Bapak mau ngabsen terlebih dahulu ya. Di sini kita ya 9 siswa ya. Anggar hadir. Hadir, Pak. Fajar. Hadir, Pak. Ya, Arif. Hadir, Pak. Amir. Hadir, Pak. Erlan. Hadir, Pak, hadir. Oke, Febri. Hadir, Pak. Harizaku. Hadir, Pak. Eris. Hadir, Pak. Hidayatul. Hadir, Pak. Oke. Jadi ya kita ini masih masa pandemi ya. Jadi kita masih ya makanya ini kita masih daring. Jadi Bapak masih ingin mengingatkan kembali ya untuk kalian yang sering beraktivitas di luar rumah ya. Jadi tetap kalau pergi kemana-mana pakai masker. Kemudian ya hindari keramaian. Kemudian kalau sudah sampai rumah ya sebisa mungkin kalian ya ganti baju ataupun membersihkan badan karena kita nggak tahu virus apa saja yang menempel di baju kita dan di badan kita. Nah, itu ya. Kemudian untuk materi hari ini ya, ini masih sama dengan materi sebelumnya ya. Jadi kita masih melanjutkan di bab ketiga. Ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Ya, Hidayatul masih ingat materi kita sebelumnya, yaitu tentang Pak, ulangi lagi. Ya, materi kita sebelumnya, yaitu materi tentang SDA, sumber daya alam. Ada yang bisa memberi penjelasan apa itu SDA? SDA kekayaan alam, Pak, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya, semua kekayaan alam yang ada di bumi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, nih Bapak mau tanya, kira-kira untuk pagi ini kalian sudah memanfaatkan sumber daya alam apa ini? Coba Bapak mau tanya ke Arif. Arif, pagi ini kamu sudah memanfaatkan sumber daya alam apa ini? Sumber daya alam. Mungkin oksigen, Pak. Oksigen, iya benar. Ya, kita selalu menggunakan oksigen. Ya, jadi ada yang tahu oksigen ini dia berasal dari mana ya? Apa sih yang menghasilkan oksigen? Pepohonan. Tumbuhan, Pak. Tumbuhan, pepohonan ya. Jadi ya Indonesia ini berada di kawasan tropis sehingga untuk keanekaragaman hayati khususnya pohon ini memiliki jumlah yang banyak ya, tetapi di sini ya semakin lama pohon tersebut semakin berkurang ya. Jadi kita sebagai generasi masa depan kita harus menyelamatkan pohon tersebut ya. Ya contoh aja seperti kayak semuanya di halaman rumah kita ini masih lapang ya, tanam aja beberapa pohon ya. Yaitu karena pohon ini akan menghasilkan oksigen dan oksigen ini dibutuhkan oleh manusia. Seperti itu. Nah, kemarin kan hari Minggu nih. Kira-kira ada yang liburan nggak? Apa di rumah aja? Coba Bapak mau tanya ke Febri lah. Febri, kemarin Minggu kemana ini Febri? Saya di rumah aja, Pak. Oh, di rumah aja. Nggak ada yang ngajak jalan-jalan ya? Ada yang ajak jalan-jalan. Oh iya. Kalau Amir, kemana Amir?
Saya jalan-jalan Pak kemarin Oh, jalan-jalan kemana Amir? ke rumah nenek. Ke rumah nenek. Kalau Erlan di rumah aja atau jalan-jalan juga? Jalan-jalan Pak. Kemarin, Jalan-jalan Pak, kemana, saya Erlan? berendam di air panas Pak. Oh, berendam di air panas. Air panas Ya. gunung api. Jadi, apa sih? nah ini sesuai dengan materi kita hari ini ya. Jadi objek wisata itu juga termasuk ke dalam sumber daya alam. Nah, tuh. Nah, Bapak mau buka PPT terlebih dahulu ya. Nah, ya sudah terlihat anak-anak? Belum, Pak. Belum. Oh iya ya, belum di ini. Ya, sabar. Sudah? Sudah, Pak. Iya. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita masih mempelajari bab ketiga, ya, sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini ada 3 gambar nih, gambar 1, 2, dan 3. Nah, apa pendapatmu mengenai gambar ini? Coba Fajar, gambar pertama ini objek wisata apa ini? Wisata Candi Prambanan Pak. Candi Prambanan. Untuk nomor 2-nya? Nomor 2-nya kayak Disneyland Pak. Disneyland ya. Iya. Nomor 3? Itu Gunung Bromo Pak. Di belakangnya ada Gunung Semeru Pak. Ya udah pernah ke sana, Fajar? Sudah Pak, dingin Pak. Dingin ya. Oh iya. Nah, jadi ya dari ketiga gambar ini semuanya objek wisata ya. Nah, ini untuk materi kita hari ini ya. Tujuan dan manfaat pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, tujuan ya peserta didik mampu menjelaskan pengertian pariwisata. Kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan pariwisata. Ketiga, peserta didik mampu menganalisis potensi dan sebaran sumber daya alam pariwisata khususnya di Provinsi Lampung. Keempat, peserta didik mampu mentransfer persebaran sumber daya pariwisata di Provinsi Lampung ke dalam suatu peta. Nah, untuk manfaat pembelajaran kali ini ya, materi ini bermanfaat agar siswa mampu menjelaskan pengertian sumber daya pariwisata. Kedua, materi ini bermanfaat agar siswa dapat mengklasifikasikan pariwisata. Ketiga, materi ini bermanfaat agar siswa dapat menganalisis potensi dan sebaran sumber daya pariwisata di Provinsi Lampung. Dan keempat, materi ini bermanfaat agar siswa mampu mentransfer data persebaran wisata di Provinsi Lampung ke dalam suatu peta. Nah, ini ya materi kali ini, sebaran dan potensi sumber daya pariwisata di Provinsi Lampung. Ya, ini Bapak lebih khususkan ya, kita akan mempelajari pariwisata yang ada di provinsi kita ini sendiri ya. Kalau untuk mempelajari untuk ya potensi wisata di Indonesia ini terlalu cukup luas. Takutnya kalian tidak tahu potensi apa saja yang ada di provinsi lainnya. Nah, untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang pertama, kompetensi dasar ini menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 4.3, mentransfer persebaran sumber daya pariwisata di Provinsi Lampung ke dalam suatu peta. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini mampu menjelaskan pengertian pariwisata, ya, kemudian kedua mampu mengklasifikasi jenis pariwisata, ketiga mampu menganalisis potensi dan sebaran sumber daya alam pariwisata di Provinsi Lampung, keempat mampu mentransfer data persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Provinsi Lampung ke dalam suatu peta. Tapi ini kita lebih mengkerucutkan, yaitu tentang pariwisatanya saja.
Nah, ini ada sebuah foto ya. Ini dia objek wisata ini, Siger ya. Jadi Monumen Siger ini bisa kita lihat di pintu masuk ya, Pulau Sumatera, yaitu letaknya di dekat dengan Pelabuhan Bakauni. Jadi kalau kita di tengah-tengah laut ya, di Selat Sunda, kita kalau melihat Menara Siger ini berarti sudah mendekati Pulau Sumatera. Nah, materi pembelajaran hari ini ya, kita ada 3 di sini. Yang pertama kita mempelajari ya pengertian sumber daya pariwisata, kemudian kedua klasifikasi wisata, ketiga pariwisata Lampung. Nah, sebelum masuk ke Bapak jelaskan materi, di sini ada sebuah video nih. Kalian tonton sejenak ya.
Oke, ya anak-anak, itulah video singkat tentang pariwisata di Lampung. Nah, suara Bapak masih terdengar? Dengar Bapak. Dengar, Pak. Ya, kembali ke Dengar. ya. Nah, ya ketiga. Nah, jadi berdasarkan video ya yang tadi Bapak tampilkan, kira-kira pariwisata apa saja sih yang ada di dalam video tersebut kira-kira? Untuk ininya apa namanya jenisnya ya, tadi kita lihat ada gunung, kemudian ada sungai ya, kemudian ada juga objek wisata budaya ya, seperti museum. Nah, jadi ya untuk klasifikasinya nanti Bapak jelaskan lebih lanjut. Nah, kita sekarang akan membahas nih pengertian pariwisata. Nah, pariwisata ini adalah kegiatan perjalanan dari sebuah tempat ke tempat lainnya yang dilakukan oleh manusia dalam jangka waktu tertentu dengan perencanaan sebelumnya, di mana tujuannya untuk rekreasi atau menyenangkan diri lalu kembali ke tempat awal. Nah, jadi kalau pergi rekreasi tetapi di situ dia jangka waktu yang sangat lama, ya berarti bukan rekreasi. Berarti dia bisa saja urbanisasi. Nah, di sini juga rekreasi ini untuk menyenangkan diri, ya, bukan ya seperti kayak kalian nih, ya dengan berkembangnya gadget kan, jalan-jalan malah pindah tempat untuk main game. Nah, itu salah. Jadi kalau bisa ya gadgetnya ditinggal dulu ya, atau gadgetnya hanya digunakan untuk foto dokumentasi. Nah, seperti itu ya. Kadang-kadang yang masih Bapak lihat ya, anak-anak jalan-jalan malah di sana malah sibuk dengan gamenya, itu salah. Jadi kalau bisa ya ditinggal dulu dengan aktivitas lainnya. Kemudian untuk unsur-unsur pariwisata di sini ya ada beberapa unsur yang harus ada. Yang pertama biro perjalanan, ya ini suatu badan usaha yang memberikan pelayanan perjalanan pariwisata mulai dari keberangkatan hingga kepulangan sehingga wisatawan mendapatkan kenyamanan. Kemudian yang kedua akomodasi, yaitu tempat penginapan bagi wisatawan yang mengunjungi suatu tempat, misalnya seperti hotel, motel, atau tempat pertemuan, perkemahan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga transportasi, yaitu jasa alat transportasi yang disediakan oleh pihak swasta dan pemerintah, baik itu darat, udara, dan air yang digunakan untuk mengangkut wisatawan. Kemudian restoran dan jasa boga, yaitu badan usaha yang menyediakan atau menjual makanan dan minuman bagi para wisatawan. Kemudian money changer, yaitu badan usaha yang memberikan jasa penukaran mata uang asing dengan mata uang negara setempat sehingga dapat digunakan di tempat wisata yang dikunjungi. Kemudian atraksi wisata, yaitu berbagai pertunjukan atau kegiatan yang diadakan di berbagai tempat wisata, seperti contoh atraksi musik, tarian, ya, atau objek-objek lainnya. Dan yang terakhir, yaitu di tempat wisata itu harus ada cindera mata, yaitu semua jenis oleh-oleh yang dapat dibeli oleh wisatawan untuk dibawa pulang ke tempat tinggalnya. Nah, kalau kita membicarakan jenis-jenis wisata, ya, di sini jenis wisata ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada wisata alam, kemudian kedua wisata budaya, yang ketiga wisata buatan. Nah, kita bahas terlebih dahulu wisata alam. Nah, wisata alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik alami maupun setelah adanya usaha budidaya. Nah, daya tarik wisata ini berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam, baik di wilayah perairan laut, ya seperti contoh pantai, ya kemudian bentang lautnya, kolam air, ataupun dasar laut. Kemudian yang kedua ya wilayah daratan, ya contoh seperti pegunungan, tadi Gunung Bromo ya, kemudian hutan alam, taman nasional, kemudian taman wisata, taman hutan raya atau perairan sungai dan ya danau, perkebunan, pertanian serta bentang alam khusus seperti gua ya,
kars ataupun padang pasir. Nah, contohnya seperti di sini ada 2 gambar ya. Ini yang pertama ini dia gigi hiu ya, merupakan kumpulan karang-karang ya berbentuk gerigi, makanya disebut dengan gigi hiu. Kemudian yang kedua di sini ada ya Danau Ranau. Ini sebuah danau ya yang perbatasan ya antara Provinsi Lampung, Bengkulu dan juga Sumatera Selatan. Nah, kemudian wisata yang kedua yaitu adalah wisata budaya. Nah, wisata budaya ini adalah perjalanan yang dilakukan untuk memperluas pandangan hidup dengan cara mengunjungi tempat lain atau ke luar negeri untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaannya, dan juga adat istiadat mereka, cara hidup, serta kebudayaan dan seni. Contoh objek wisata budaya ya ini yang ada di Lampung. Nah, ini ya situs Purbakala Bugung Raharjo ya. Kemudian wisata budaya ini bisa berupa candi, bangunan sejarah, keraton ataupun kota tua, kemudian museum, perkampungan tradisional ya. Nah itu. Nah, ini contoh gambar kedua, ini ada Candi Borobudur. Kemudian yang ketiga ya wisata buatan. Nah, ini wisata buatan ini adalah kegiatan rekreasi dari pariwisata yang memanfaatkan objek wisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia. Nah, wisata buatan ini mencakup wisata NIS ya, pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran. Wisata olahraga dan juga wisata terintegrasi. Ya, contoh objek wisata buatan antara lain fasilitas rekreasi dan hiburan taman bertema ya, fasilitas peristirahatan terpadu serta fasilitas rekreasi dan olahraga. Nah, contohnya di sini nah ini tadi ya. Ini ya Disneyland ya di Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian ada Ancol. Kemudian di Lampung ini ada Lembah Hijau. Tuh. Jadi masih banyak wisata-wisata ya buatan lainnya yang dibuat manusia untuk ya meningkatkan devisa pemerintah ataupun juga perekonomian masyarakat sekitar. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya Pak, saya mau tanya. Iya, silakan Anggar. Itu tadi kan banyak sekali pariwisata ya Pak. Kira-kira Iya. faktor apa saja yang mempengaruhi pariwisata? Jadi berkaitan dengan faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kegiatan pariwisata ya. Nah, jadi dalam kegiatan pariwisata ini dia ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama jelas teknologi. Ya, dengan perkembangan teknologi ini wisata yang tadinya tidak terkenal bisa saja menjadi terkenal atau viral. Nah, maksudnya seperti itu ya. Nah, jadi dengan teknologi ini dari kegiatan pariwisata tersebut bisa melakukan promosi ya. Nah, karena sekarang kan berkembang banyak sekali ya media-media sosial ya seperti Facebook, kemudian Instagram, kemudian YouTube. Nah, dari situ ya pariwisata bisa menjadi lebih berkembang, bisa terkenal baik itu di provinsi tersendiri ataupun domestik ataupun sampai luar negeri. Nah, kemudian faktor yang kedua ini berkaitan dengan politik dan keamanan. Nah, apabila di suatu tempat ini ya keadaan ya keamanannya ini dia sangat rendah ya seperti contoh kriminalitas. Nah, itu bisa mempengaruhi kegiatan pariwisata. Jadi, para wisatawan ini enggan berkunjung ke daerah tersebut. Nah, ya karena bisa aja seperti ya pemalakan ataupun ya kehilangan harta benda. Nah, itu akan mempengaruhi. Kemudian yang ketiga, demografi. Nah, demografi di sini penduduk ya. Jadi, apabila kita ingin membangun suatu wisata ya, contoh wisata buatan, kita akan mendirikan di suatu tempat. Nah, tetapi di situ kita juga harus memilih tempatnya. Jangan sampai kita membangun wisata di tempat yang tidak ada penduduknya atau sedikit. Nah, jadi kalau bisa dekat dengan ya daerah yang memiliki penduduk yang banyak, sehingga kan wisatawan ya ini bisa datang ke tempat tersebut. Kemudian faktor selanjutnya ini infrastruktur, Anggar. Nah, jadi infrastruktur ini berkaitan dengan sarana prasarana.
Nah, ini harus tersedia ya. Contoh kita mau ke pantai. Nah, tapi di pantai tersebut nggak ada tempat bilasnya. Nah, di situ kan wisatawan ya pasti akan kebingungan. Dia habis mandi di laut, kemudian mencari tempat bilas WC tidak ada. Nah, itu kan akan menjadi ya pengalaman buruk bagi wisatawan tersebut. Nah, bisa aja dia cerita ke teman-teman yang lainnya. Jadi ya orang lain akan enggan mau ke wisata tersebut. Kemudian selanjutnya pemeliharaan. Nah, itu juga kita sudah bangun objek wisata, kemudian tetapi di sini tidak dipelihara. Nah, seperti kotor, kumuh, ya. Nah, itu akan mengganggu. Nah, dan terakhir akses transportasi. Nah, ini sangat berperan penting juga. Nah, percuma tempatnya bagus, ya, tempatnya indah, keren, tetapi akses transportasinya, ya jalannya itu sangat buruk. Bisa aja dia masih jalan berupa tanah, ataupun dia sempit. Nah, itu dia akan mempengaruhi juga ya objek wisata tersebut. Nah, itu Anggar ya faktor yang mempengaruhi ya pariwisata. Pak, terima kasih penjelasannya. Iya, teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan, silahkan. Mau tanya, Pak. Oh iya, Arif, gimana Arif? Iya, saya tadi lihat pada videonya, tadi ada tulisan Wonderful Indonesia. Sering itu saya lihat. Iya. Itunya logo apa, Pak? Dan apa temanya jadi sering itu muncul? Untuk teman-teman yang lain, pernah juga melihat itu tulisan seperti itu? Wonderful Indonesia, ya dengan logo gambar burung. Ya ini Bapak tampilkan kalau ada yang belum pernah melihat ya logo tersebut. Logo Wonderful Indonesia. Nah seperti ini. Ini yang dimaksud dengan Arif. Nah ini dia. Nah seperti ini ya Arif ya. Iya, Pak. Sering saya lihat di banner-banner ataupun video-video pariwisata, pasti ada itu terus. Nah, ini Wonderful Indonesia. Nah, ini nih sebuah logo yang dibuat ya oleh Kementerian Pariwisata Indonesia. Nah, logo ini nih dibuat 2017. Ini merupakan janji pariwisata Indonesia ya kepada dunia bahwa Indonesia ini kaya ya dengan ketakjuban dari alam maupun budayanya. Nah, logo ini dijadikan sebagai tempat promosi ini, Rip. Nah, jadi nah ini dia ada dua jenis ya. Jadi kalau untuk wisatawan domestik itu dia dengan tulisan dia potensi ya keindahan Indonesia. Nah, kemudian kalau untuk wisatawan internasional diganti Wonderful Indonesia. Jadi logo ini sebagai untuk promosi wisata yang digunakan saat ini. Nah, ini dia dengan lambang burung ya, lambang burung karena burung ini dia satwa yang paling banyak di Indonesia. Tetapi di sini lebih khususnya itu adalah lambang burung Garuda yang sebagai lambang negara kita. Nah, itu Rip, maksud dari logo ini. Gimana Rip? Bisa dimengerti? Iya, terima kasih Bapak. Sekarang saya mengerti tentang kenapa logo itu jadi ada. Terima kasih, Pak. Ya. Ada pertanyaan lainnya untuk teman-teman yang lainnya? Silahkan sebelum lanjut ke materi. Nah, untuk potensi dan sebaran wisata di Provinsi Lampung ya, ini bisa kalian kunjungi ya di salah satu situs ini yang menurut Bapak lengkap sekali ini untuk wisata baik alam ya, kemudian budaya dan juga buatan. Nah ini ya, jadi ini ada sebuah artikel, nanti kalian buka di sini sebagai referensi 120 tempat wisata di Lampung terbaru 2019. Nah
Bapak jelaskan sedikit lah. Nah, di sini ya, yang pertama ada Menara Siger. Nah, ini tadi ya, menara yang menandakan bahwa kalian akan memasuki Provinsi Lampung. Ini letaknya di dekat dengan Pelabuhan Bakauni. Nah, jadi kalau kita menyeberang dari Merak, kemudian kalau udah di tengah-tengah itu kelihatan menara, nah berarti di sini sudah mendekati dengan Pulau Sumatera. Kemudian ya contoh lain, nah ini ada Gunung Anak Krakatau ya yang kemarin terakhir tahun 2000, ada yang masih ingat? Tahun terakhir dia melakukan erupsi yang kemarin terjadi tsunami di Banten 2019 kayaknya, Pak. Iya, 2019. Nah, ini Anak Krakatau ini melakukan erupsi ya, sehingga gumpalan dari ya badan dari Gunung Anak Krakatau tersebut ini jatuh ke laut, kemudian menimbulkan tsunami. Ya, tidak hanya di Banten, di Provinsi Lampung pun juga kena, khususnya di Kalianda. Nah, ini yang pernah menggemparkan dunia ya. Ada yang masih ingat tahun berapa Gunung Krakatau ini meletus? Pelajaran kelas 10 ini. Waktu Tahun penjelasan. 1883 Pak, iya Pak. Iya, 1883 di mana ya ada filmnya juga di mana abu vulkaniknya ini mencapai benua Amerika. Kemudian nah ini ada beberapa wisata ya, wisata budaya ya seperti wisata Cakak Raya ini di Kabupaten Tulang Bawang. Nah, ini tadi Danau Ranau ya, yang dimana danau ini membatasi perbatasan antara Bengkulu kemudian dengan Sumatera Selatan. Ya, jadi dia dibagi menjadi 3. Kemudian Danau Lembar ini masih di kawasan Lampung Barat, Danau Belibis, Lampung Barat juga, Danau Wai Jepara di Lampung Timur, Danau Minyak, Lampung Barat, Danau Asam, Lampung Barat. Nah, kenapa untuk khususnya ya seperti di kawasan di Lampung Barat ini kan paling barat dari Provinsi Lampung, ini merupakan topografinya berupa pegunungan. Ya, di situ dia dihasilkan karena dengan adanya tenaga endogen ya. Jadi karena merupakan dekat dengan pertemuan antara lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia sehingga menyebabkan topografi di sana ini berupa pegunungan, dan dampak positifnya yaitu munculnya banyak danau. Nah, kemudian di kawasan Tanggamus ini ada bendungan ya salah satu terbesar lah di Pulau Sumatera, yaitu Bendungan Batu Tegi. Nah, kemudian ini juga ya di Lampung ini maskotnya ya gajah. Nah, ini di Lampung ini ada namanya Taman Nasional Waikambas. Nah, ini merupakan konservasi ya satwa yang hampir punah di sini, gajah Sumatera. Nah, ini tempatnya di Taman Nasional Waikambas di Kabupaten Lampung Timur. Nah, ini contohnya nih wisata buatan. Nah, jadi wisata buatan ini dibuat oleh manusia. Nah, contohnya lembah hijau. Nah, di sini ada penangkaran gajah dan binatang-binatang satwa lainnya. Kemudian ada hutan ya, hutan kecil lah. Kemudian ada Taman Agrowisata ya di Tulang Bawang Barat. Kemudian Taman Nasional Bukit Barisan. Nah, ini berada di kawasan bagian provinsi bagian barat dari Lampung. Nah, ini Bukit Barisan ini memanjang tidak hanya di Provinsi Lampung tetapi di Bengkulu juga ada ya, seperti di asal kampung dari teman kita ya, anak 11 IPS 1 si Ahmad Saifuddin. Nah, itu di Bengkulu dia juga ada Bukit Barisan. Nah, kemudian Taman Situs Purbakala Pugung Raharjo. Nah, ini merupakan salah satu ini wisata budaya. Nah, ini peninggalan manusia purba. Itu sedikit tentang tempat-tempat wisata yang ada di Lampung. Nanti kalian baca sendiri ya, karena nanti kita ada tugas ini LKPD. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Ya, kalau tidak ada, Bapak akan ya kemarin
di pertemuan sebelumnya sudah dibagi ya kelompoknya. Jadi Bapak bagi 3 kelompok ya. Di sini silakan kalian berkumpul ke kelompoknya masing-masing ya. Bapak ingatkan kembali, di sini kelompok 1 ini ada Amir, Arif, dan Arizaku. Kemudian kelompok 2 ada Anggar, Erwis, dan Erlan. Kemudian kelompok 3 ada Fajar, Febri, dan Hidayatul. Nah, ini LKPD-nya nanti Bapak share ke WA masing-masing ya. Jadi nanti kalian kerjakan diskusi, Bapak beri waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan LKPD. Nah, ini LKPD-nya Bapak jelaskan ya terlebih dahulu. Yang pertama di sini untuk kegiatan A, di sini ada sebuah artikel nih. Benarkah potensi wisata Lampung belum optimal dikembangkan? Nah, artikel ini nanti kalian baca, kalian analisis, kemudian pertanyaannya, nah, bagaimanakah upaya untuk mengoptimalkan pariwisata di Provinsi Lampung? Silakan kalian diskusi dengan temannya ya. Kemudian, nah, selanjutnya ya, kegiatan selain LKPD kemarin kita sudah sepakat kita akan membuat sebuah peta ya, peta tentang persebaran potensi wisata di Lampung. Nah, di sini kalian sudah menyiapkan ya peta butanya ya, nanti tolong dikerjakan ya. Mudah-mudahan hari ini bisa selesai dan kumpul. Nah, berkaitan dengan persebaran ya potensi wisata Lampung. Nah, di sini kalian tolong tuliskan, diskusikan dengan temannya, nama pariwisata yang pernah dikunjungi. Ya, tulis sebanyak-banyaknya boleh. Nah, lokasinya di mana, di kabupaten mana. Kemudian tahun kunjungannya, tahun terakhir lah ya. Semuanya wisata A sudah dikunjungi 2015, 2020. Nah, maka tulis saja 2020. Kemudian akses jalur transportasinya. Nah, menurut kalian bagaimana akses jalannya? Buruk atau sedang atau rendah? Kalau buruk itu berarti dia ya masih berupa tanah ya. Kalau pada saat musim hujan sangat sulit dilewati. Kalau sedang itu dia sudah aspal tapi masih berlubang lah ataupun underlap. Nah, kemudian kalau baik ya berarti sudah aspalnya sudah ya mulus. Kemudian lama perjalanan dari tempat tinggal kalian berapa jam atau berapa menit. Nah, itu nanti ditulis semuanya di sini. Kemudian nah kalian kelompokkan habis itu di poin C. Wisata alamnya dari poin yang B ini ya, kalian kelompokkan yang termasuk wisata alam yang mana, kemudian wisata budaya yang mana, kemudian wisata buatan yang mana. Nah, barulah dari poin C ini kalian masukkan ke dalam peta itu. Jadi kalian buat aja menggunakan ya simbol ya, wisata alam simbolnya contoh bulat, kemudian wisata budaya segitiga, wisata buatan kotak. Nah, seperti itu. Dimengerti anak-anak? Ngerti, Pak. Pak, mengerti. Pak. Oke, siap. Udah, Bapak ambilkan presentasi, silakan kalian kerjakan, Bapak beri waktu ya, kurang lebih 10-15 menit. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ya silakan sambil menunggu waktu diskusinya. Oke. Tanya diwarnai, Pak. Oh, nah untuk penilaian dari peta ya yang pertama satu ya jelas kebersihan, kemudian kedua kerapihan, ketiga pewarnaan. Masih ingat kan komponen-komponen yang harus ada di dalam peta? Masih, Pak. Masih. Coba Hidayatul, komponen pertama yang harus ada kira-kira apa? Judul. Judul. Oke, kedua Anggar, kira-kira apa komponen yang harus ada dalam peta? Legenda, Pak. Legenda. Legenda itu apa itu Anggar? Jangan dari simbol-simbol.
Ya, keterangan dari simbol-simbol ya. Jadi contohnya tadi wisata budaya dengan simbol apa, wisata buatan dengan simbol apa, wisata alam dengan simbol apa. Kemudian komponen ketiga, Arif, kira-kira masih ingat? Arif, Iya, Pak. Apa ya? Eh, Mata angin, Pak. iya mata angin ya. Ini gunanya ya mata angin ini sebagai petunjuk arah ya, biar tidak tersesat. Nah, kemudian ya simbol-simbol lainnya yang ada di peta itu ya skala, jelas kalian kan sudah membuat peta kemarin peta butanya itu harus ada skalanya. Kemudian garis astronomi, garis tepi ya, kemudian pewarnaan yaitu lebih baik kalau diberi warna ya, bisa berbagai daerahnya bisa aja untuk membatasi antar kabupaten. Kemudian sumber, tahun pembuat, nah itu juga harus ada. Nah, insert kalau bisa ada ya silakan, lebih bagus. Oke, silakan dikerjakan. Bapak beri waktu ya 10 menit. Oke, cukuplah ya waktu untuk pengerjaannya. Gimana untuk pembuatan petanya? Sudah selesai apa belum? Sudah, Pak. Sudah, tetap. Ya, untuk yang kelompok lainnya, untuk pembuatan petanya, ya kalau belum selesai, ya untuk di jam ini ya masih bisa dilanjutkan ya. Pokoknya Bapak tunggu sampai pembelajaran berakhir. Ya, untuk presentasi, untuk sambil menunggu pengerjaan peta di sini Bapak minta untuk masing-masing kelompok untuk melakukan presentasi ya untuk LKPD-nya. Ya bisa dibacakan ataupun ditampilkan juga boleh. Untuk kelompok pertama silakan Saudara Amir atau Arif atau Arizaku silakan dipresentasikan. Iya, kami dari kelompok 1, saya Arif, terus ada Amir, ada Arizaku. Saya perwakilan untuk mempresentasikan hasil LKPD yang sudah kami diskusikan. Mungkin mohon izin Bapak untuk share screen. Oh iya, silakan Amir. Silakan Arif. Ini Bapak, kami dari hasil diskusi kelompok 1 tentang bagaimana upaya mengatasi pariwisata di Lampung. Terus ini nomor 1, yaitu adalah memanfaatkan kemajuan teknologi seperti handphone yang bisa mengakses berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, sehingga pariwisata tersebut dapat dikenal luas oleh penduduk baik di dalam provinsi maupun di luar provinsi. Yang kedua, memperbaiki akses jalur transportasi seperti akses menuju Pantai Mutun yang sempit dan banyak lubang sehingga wisatawan enggan berkunjung ke sana. Nah, itu tentang nomor 1, Bu. Kemudian selanjutnya ini adalah analisis potensi pariwisata di Lampung yang sudah pernah kami kunjungi dari kelompok kami, Bapak. Yang pertama itu Pantai Mutun, lokasinya Pesawaran. Tahun kunjungan kami itu sekitar tahun 2020. Untuk akses transportasinya ya buruk, Pak. Lama perjalanan dari tempat lokasi ke rumah kami itu sekitar 2 jam. Yang kedua ada Pantai Kelara,
itu jenis pesawaran, lokasinya pesawaran. Kemudian tahun kunjungan itu tahun 2019. Ini untuk jalur transportasinya bagus Pak, walaupun ya bisa dibilang perjalanan kami cukup lumayan jauh, yaitu sekitar 3 jam. Kemudian kami pernah mengunjungi Museum Lampung, di lokasinya di Bandar Lampung, kira-kira tahun 2015. Ini jalur transportasinya juga baik. Jarak kami dengan lokasi ini kurang lebih 30 menit saja. Ya, keempat, Bendungan Batu Tegi. Ini di Tangga Mus. ya, Ya. Tangga Mus, tahun 2017. Ya, untuk jalur transportasinya ini cukup sedang, Mbak. Lama perjalanan kurang lebih 3 jam. Kemudian yang keempat, Pantai Kalianda Resort. Itu di lokasinya di Kalianda. Tahun kunjungan kami itu tahun 2016. Jalur transportasinya itu bagus, walaupun juga bisa dibilang perjalanannya cukup jauh ini, yaitu sekitar 4 jam perjalanan. Kemudian Pantai Sari Renggung itu di Pesawaran. Tahun kunjungan kami itu tahun 2019. Jalur untuk transportasinya cukup ya bisa dibilang buruk Pak. Untuk lama perjalanan itu sekitar 3 jam. Kemudian ke Danau Ranau itu di Liwa tahun 2019. Untuk jalur transportasinya sedang dan lama perjalanan sekitar 6 jam. Kemudian kami pernah juga menuju Taman Nasional Waikambas Pak di Lampung Timur. Tahun kunjungan itu kurang lebih tahun 2011 lalu. Ya, untuk jalur transportasinya bisa dibilang masih buruk Pak. Dan juga perjalanannya itu masih cukup jauh untuk lokasi tempat kami tinggal, sekitar 5 jam perjalanan. Kemudian ya kami juga pernah menuju pantai Tanjung Putus di Pesawaran tahun 2018. Ini lokasi atau transportasinya buruk juga Pak, dan ya bisa dibilang perjalanan kami ini cukup melelahkan karena jarak perjalanannya itu sekitar 6 jam. Ya, dan terakhir itu kami pernah ke Menara Siger. Kalinda, lokasi Kalinda tahun 2017 ya. Untuk jalur transportasi sedang Pak dan lama perjalanan sekitar 4 jam. Nah, kemudian kami di sini membagi dari jenis pariwisata, wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Itu yang pertama adalah wisata alam. Nama wisatanya itu adalah Pantai Muton, itu lokasinya di Pesawaran. Kemudian Pantai Kelara itu juga di Pesawaran. Kemudian ketiga ada Pantai Kalinda Resort itu di Kalinda. Kemudian ada Pantai Sri Renggong itu di Pesawaran. Kemudian ada Danau Ranau itu di Liwa. Kemudian ada Taman Nasional Waikambas itu di Lampung Timur. Terakhir itu kami pernah mengunjungi ke Pantai Tanjung Putus di Pesawaran, Pak. Nah, kemudian kami bagi lagi yang pernah kami kunjungi ke wisata budaya. Kami pernah berkunjung ke Museum Lampung. Itu berada di lokasinya di Bandar Lampung. Kemudian untuk wisata yang pernah kami kunjungi yaitu wisata buatan, itu ada di Bendungan Tagu Tegi di Tengamus. Kemudian ada di Menara Singar di Kalinda. Nah, itu dulu Pak hasil dari diskusi kami tentang lokasi-lokasi tempat yang pernah kami kunjungi, Pak. Ya, terima kasih kelompok 1 yang diwakilkan oleh Arif. Mari kita semua beri aplaus. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 di sini ada Saudari Anggar, Erlis, dan Erlan. Silakan dipresentasikan ya, boleh ditampilkan ataupun dibacakan. Silakan kelompok 2. Pak. Izin saya share screen ya Pak. Oh ya, Anggar, silakan. Ya, saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mewakili Eri Siswanto dan Erlan Firmansyah.
Untuk yang pertama, bagaimanakah upaya untuk mengoptimalkan pariwisata di Provinsi Lampung? Adapun upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan kegiatan pariwisata yaitu dengan cara yang pertama memanfaatkan sosial media untuk penyebaran informasi terkait dengan objek wisata tersebut. Karena perkembangan teknologi semakin pesat sehingga semua kalangan pasti memiliki HP dan memiliki sosial media. Yang kedua, meningkatkan keamanan. Karena ada beberapa tempat wisata yang berada di pelosok jauh dari pemukiman sehingga sering terjadi tindak kejahatan. Upaya yang ketiga yaitu meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di dalam suatu objek wisata untuk menambah minat wisatawan agar mau untuk datang. Yang kedua, tempat wisata yang pernah kami kunjungi. Nah, ini yang pertama ada Pulau Pasir, lokasinya di Lampung Selatan. Tahun kunjungan kami 2018, akses jalur transportasinya sedang, lama perjalanannya 1 jam. Yang kedua, Museum Transmigrasi, lokasinya di Pesawaran, tahun kunjungannya 2019, akses jalur transportasinya baik, lama perjalanannya 2 jam. Yang ketiga, Museum Lampung, lokasinya di Bandar Lampung, tahun kunjungan 2015, akses jalur transportasinya baik, lama perjalanan 30 menit. Yang keempat, Danau Tirta Gangga, lokasinya di Lampung Timur, tahun kunjungan 2017, akses jalur transportasinya buruk, lama perjalanannya 3 jam. Yang kelima, Tabek Indah, lokasinya di Lampung Selatan, tahun kunjungan 2016, aksesnya baik, lama perjalanan 30 menit. Selanjutnya, Pantai Sari Ringgung, lokasinya di Pesawaran, tahun kunjungan 2018, aksesnya buruk, lama perjalanannya 2 jam. Selanjutnya, Lembah Hijau, itu di Bandar Lampung, tahun kunjungannya 2019, aksesnya sedang, lama perjalanan 30 menit. Selanjutnya ada Pasar Pelangi, lokasi di Metro, tahun kunjungan 2020, aksesnya baik, lama perjalanan 1 jam. Selanjutnya Tegal Mas Island, lokasi di Pesawaran, tahun kunjungan 2018, aksesnya sedang, lama perjalanan 2 jam. Selanjutnya ada MB Beach, lokasi di Lampung Selatan, tahun kunjungan 2019, aksesnya baik, lama perjalanannya 3 jam. Dari pariwisata tersebut kita klasifikasikan ada wisata alam, itu terdiri dari Pulau Pasir, Danau Tirta Gangga, Pantai Sari Ringgung, Tegal Mas Island, dan MB Beach. Itu yang wisata alam. Yang wisata budaya tadi ada Museum Transmigrasi sama Museum Lampung. Yang wisata buatan ada Lembah Hijau sama Pasar Pelangi. Mungkin itu Pak yang bisa saya presentasikan dari kelompok 2. Terima kasih atas waktunya. Kita beri aplaus untuk kelompok 2 yang telah melakukan presentasi. Nah, terus yang terakhir untuk kelompok 3 di sini ada Fajar, Febri, dan Hidayatul. Siapa yang mewakilkan? Saya Pak. Oh iya, silakan Hidayatul. Saya izin screen dulu Pak ya, share screen Pak. Iya. Upayanya yang pertama, memperbaiki akses jalur transportasi agar minat wisatawan meningkat, karena akses jalan yang sempit dan berlubang akan menurunkan minat wisatawan untuk datang. Yang kedua, meningkatkan promosi wisata melalui beragam sosial media, media cetak maupun media elektronik. Yang ketiga, meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat untuk mendukung kemajuan pariwisata. Untuk tempat wisata yang pernah kita kunjungi, yang pertama adalah Pantai Tanjung Setia, lokasinya adalah pesisir barat. Tahun kunjungan terakhir adalah tahun 2017, akses jalurnya sedang, lama perjalanan 6 jam. Yang kedua, Menara Siger, letaknya di Lampung Selatan, tahun kunjungan 2019, kondisinya masih baik, lama perjalanan 4 jam. Situs Purbakala Punggung Raharjo, lokasinya Lampung Timur. Tahun kunjungan 2015, aksesnya buruk,
selama perjalanan 2 jam. Yang keempat, Pantai Duta Wisata, yaitu di Bandar Lampung, tahun 2018, kondisinya baik, 1 jam perjalanan Pak dari rumah. Yang kelima, Mas, lokasinya di Bandar Lampung, tahun 2018, kondisi aksesnya baik, lama perjalanan dari rumah 30 menit. Yang keenam, Tegalmas, lokasinya di Pesawaran, 2018, aksesnya sedang, lama perjalanan 1 jam. Yang ketujuh, Air Terjun Curup, yaitu di Waikanan, di tahun 2019, kondisi akses jalan buruk, lama perjalanan 2 jam. Yang ke-8, Gigi Hiu, lokasinya ada di Tanggamus, tahun kunjungan 2020, akses jalurnya buruk, lama perjalanan 4 jam. Yang 9 ke 10 bisa dilihat sendiri. Ya, ya cukup. Ya cukup ya itu ya. Ya Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak. Ya Anissa, ya untuk presentasi kelompok 3, mari kita beri aplaus ya untuk Anissa sudah berani untuk maju. Ya, itulah presentasi dari ketiga kelompok yang sudah menampilkan kegiatannya ya. Jadi Bapak simpulkan di sini untuk potensi ya wisata di Lampung ini harus ditingkatkan. Tadi semuanya banyak yang bilang jalur transportasi. Ya, karena jalur transportasi ini ke beberapa lokasi ini sangat sempit, kemudian jalannya ini masih tergolong yang banyak berlubang ya. Dan di situ akan mengurangi minat wisatawan untuk datang berkunjung. Nah, kemudian untuk petanya kalau ya belum selesai semuanya, ini Bapak tunggu ya sampai sebelum jam istirahat kedua ya. Nanti bisa dikumpul di kantor. Nah, kemudian ya untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya tadi ya kegiatan pariwisata ini merupakan salah satu sumber daya alam yang harus dioptimalkan ya khususnya di Indonesia. Ini kita baru membicarakan Lampung, belum provinsi-provinsi lainnya. Jadi Indonesia ini kaya ya dan juga beragam untuk potensi wisatanya ini bisa dioptimalkan agar menjadi ya salah satu negara yang memiliki wisata terbanyak. Nah, kemudian sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke ya, untuk materi untuk di minggu depan ini kita akan mempelajari tentang analisis mengenai dampak lingkungan ya. Jadi semua kegiatan pengelolaan sumber daya alam ini pasti akan berpengaruh kepada lingkungan, baik itu ada pengaruhnya ataupun tidak. Nah, untuk materi hari ini cukup ya. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kali ini, tolong ketua kelas dipimpin untuk doa. Nah, Amir ada? Ada, Pak. Ya, silakan Mir, pimpin doanya Mir. Baiklah teman-teman, pelajaran geografi sudah selesai. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk pembelajaran geografi hari ini cukup ya. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.